Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian rutin kita di hari Kamis insyaallah. Pada hari ini perdana di bulan Syawal. Yang demikianlah semestinya kita mensikapi bulan Syawal ini tidak berlarut-larut dengan suasana Idul Fitr. Jadi kita perlu jelaskan sesuatu yang terkait dengan Idul Fitr yang kaitannya dengan ibadah dan sunnah itu hanya berlangsung satu hari saja, yaitu tanggal 1 Syawal. Di sana ada sunnah menggunakan pakaian yang bagus, ada sunnah sholat Idul Fitri, ya, dan hanya itu saja. Ya. Sisanya adalah perkara-perkara adat yang boleh, tetapi harus diperhatikan. Kalau nanti perkara adat itu adalah kontraproduktif, baik terhadap amal ibadah kita, juga terhadap masalah-masalah keumuman kita sebagai manusia, maka nanti perlu dihilangkan atau dikurangi. Ya. Jadi perkara yang terkait dengan Idul Fitri itu selesai pada 1 Syawal. Ya, karena memang tidak ada secara sunnah kita harus bermaaf-maafan. Itu tidak ada anjuran. Bahkan yang harus diperhatikan adalah jangan sampai seseorang merasa perlu saling memaafkan hanya pada tanggal 1 Syawal saja. Ya. Sebagian begitu. Nah, nanti saja saya minta maaf Idul Fitri, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini diperhatikan. Jadi masalah maaf memaafkan, saling mengunjungi itu masalah adat yang kalau itu nilainya baik maka menjadi baik dan bisa jadi menjadi nilai ibadah. Tapi kalau kontraproduktif tadi kepada masalah ibadah tentu saja khususnya kita biasanya 1 sampai 10 itu apa hawanya? Hawa Idul Fitri ya. Hawa makan, hawa malas-malasan. Nah, ini tidak dibenarkan. Bahkan syariat yang utama datang setelah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini menjadi keteteran kalau terlalu banyak acara yang tadi kaitannya dengan adat. Ya, apalagi ibu-ibu biasanya. Ya, halal bihalal tingkat pengajian. Nanti ada lagi halal bihalal tingkat RT, tingkat RW, tingkat arisan. Belum di instansi. Itu sebulan habis buat makan-makan. Ya. Puasa Syawalnya bisa tertunda, bahkan qodoknya pun bisa terlewatkan. Nah, ini perkara adat seperti ini, ya, tadi saya bilang, nah, kita katakan kalau memang kontraproduktif harus dikurangi atau dihentikan. Nah, terlebih juga kepada masalah-masalah kita, keseharian kita. Banyak sampai hari ini toko-toko yang belum buka. Nah, kenapa? Suasananya Idul Fitri. Kalau bosnya nggak masalah. Karena bosnya banyak tabungan. Ini karyawan-karyawan yang biasanya Idul Fitri dia punya gaji, dia punya THR, habis juga. Ya, karena kelamaan nganggurnya. Sebagian orang yang pulang kampung begitu Bapak-Ibu sekalian. Mereka pulang kampung, bawa banyak uang, sampai mau pulang lagi ke kota itu dia minta lagi sama ibunya. Habis uangnya. Nah, ini kecenderungan seperti ini harus difikirkan dan kalau memang tidak baik akhirnya harus dihentikan atau dikurangi.
Kemudian sifat berfoya-foya pada hari raya ini juga muncul di sebagian kita. Bahkan berfoya-foya pada tingkat yang sebetulnya bukan kelasnya. Ya. Seorang pulang kampung, kayak pengen gaya, dia harus mengkredit kendaraan baru. Ya. Kurang-kurangnya dia sewa kendaraan dan seterusnya untuk gaya-gayaan. Ini akhirnya juga banyak yang membuat akibatnya menjadi tidak baik. Ya, baik, maka yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya setelah Ramadan tidak ada lain adalah agar amalannya diterima. Ya, puasa kita 1 bulan ditambah sholat malamnya sudah terlalu banyak. Tapi kita tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebiasaan para nabi memang berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah bangun Ka'bah, ya, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna, ya. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, ya, ibadah kami ini. Nabi Muhammad SAW dalam doa keseharian, ya, menganjurkan kita setiap pagi jangan lupa baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ini dibaca setiap pagi. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki, ya, rizki yang baik, ya, dan amal yang diterima. Ini penting. Ya, amal yang diterima ini penting bagi kita untuk dimintakan kepada Allah. Nah, demikian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu pada hari Idul Fitri, ya, jadi ini juga bukan perbuatan Nabi. Jadi kalau ditanya Nabi Idul Fitri mengucapkan apa? Tidak ada, ya, tidak ada ucapan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Idul Fitri. Maka ucapan-ucapan menjadi bebas. Ya. Selamat Idul Fitri boleh pakai bahasa Indonesia, ya. Bahasa Sunda, wilujeng, boboran siam, boleh. Bahkan tidak dijumpai ucapan selamat Idul Fitri dalam bahasa Arab. Coba ada yang tahu mengucapkan Idul Fitri dengan bahasa Arab? Nggak ada. Kalau orang Arab biasanya ya, kullu am wa antum bi khair. Ya. Eid Mubarak, itu ucapannya. Adapun secara bahasa selamat Idul Fitri tidak ada. Sampai yang kita kenal dulu sebelum yang sekarang adalah minal aidina wal faizin. Orang banyak salah ucap, salah pula menerjemahkannya. Minal aidin, minal aidin wal faidin. Salah ucapannya. Minal aidina wal faizin. Aid yang pertama, yang kedua ada faizin, ya, yang berarti selamat kembali mendapatkan kemenangan. Di kita terjemahnya jadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini keliru, ya. Jadi minal aidina wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu pun ucapan yang tidak populer di kalangan bangsa Arab. Itu lebih dipopulerkan di kita di Indonesia. Dan yang benar adalah perbuatan para sahabat tatkala bertemu sekadar saling mendoakan agar amalannya diterima, yaitu dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima amalku dan amal kita semua, amal kalian. Jadi ini yang seperti ini urusan-urusan adat dan urusan-urusan yang berkembang. Kalau memang mubah boleh silahkan, tetapi tidak berlebih-lebihan dan tidak menuntut kita untuk menjumpai semua orang yang kita kenal. Jadi rasanya kalau belum ketemu sama si fulan, enggak ada tuntutan itu. Ya, jadi hari itu tuh ya sudah. Ya. Makanya saya termasuk yang menghentikan ucapan-ucapan ini di WhatsApp, karena ucapan itu diucapkan ketika ketemu.
Ya, jadi dalam riwayat ketika para sahabat bertemu, tidak berusaha mencari-cari begitu, tidak. Ya kalau ketemu saja. Dan umumnya ketemu itu di sholat Id. Ya, dan kemudian tidak ada sunnah untuk mengucapkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Sehingga untuk tahun ini saya pun tidak mengirimkan ucapan-ucapan baik taqabbalallahu minna wa minkum maupun mohon maaf lahir batin. Karena pada mulanya syariatnya kalau ketemu ya, sejak ya 1 Syawal ya, maghrib di bulan Syawal itu inilah perkara-perkara yang kalau kita jujur nanti sebagian besar adat istiadat itu dihentikan. Ya, seperti adat mudik ini juga membuat banyak masalah ya. Membuat banyak masalah, meninggalkan keutamaan 10 malam terakhir. Kemudian bermacet-macet di jalan, menghambur-hamburkan biaya ya. Banyak yang tidak melakukan ibadah, tidak sholat dan seterusnya. Ya, membuat aktivitas lambat karena macet jalan dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang sedikit demi sedikit kalau kita sudah paham itu mulai dirubah. Jadi mudiknya ya jangan Syawal ya. Cari liburan-liburan lain, waktu senggang sehingga tidak bertumpuk seperti yang terjadi. Ya. Biasanya perjalanan harus ngitungnya 2 kali lipat. Ya. Saya mudik ke Sukabumi, biasanya 4 jam, ini bisa 8 jam. Ya. Saya ke Jawa Tengah, ke tempat saya, mestinya 7, ini bisa 10 sampai 12 bahkan lebih. Ini betul-betul perkara yang berat sebetulnya. Alhamdulillah, ala kulli hal itu semua memang menyenangkan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya menyenangkan. Nah, maka itu dalam perkara yang menyenangkan tadi, apabila memang akhirnya banyak keburukan-keburukan, itu ya harus dihindarkan, dikurangi atau dihentikan. Ya. Kembali kepada masalah syariat, 1 Syawal kita beridul fitri, kembali berbuka, ya selamat-selamatan boleh sekedarnya dan seterusnya. Dan kemudian sudah dimulai dengan ibadah baru, yaitu mempraktekkan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Tilawahnya jangan berhenti. Yang belum tamat dilanjutkan saja. Yang belum tamat dilanjutkan saja baca Qur'annya sampai selesai. Ya. Sholat malamnya diganti dengan tahajud. Ya. Kalau Ramadan di awal malam, kalau seperti sekarang di akhir malam. Bangun 1 jam atau setengah jam menjelang subuh, itu masih bisa sholat tahajud. Kemudian puasanya kalau yang tidak biasa banyak, sementara 6 hari di bulan Syawal. Kalau ingin ringan, lakukan di hari Senin Kemis. Ya. Jadi tiap Senin Kemis puasa, tapi niatnya puasa Syawal. Ini 6 hari. Boleh berturut-turut, yang mampu silahkan langsung 6 hari sekaligus. Boleh nyicil. Nah, yang paling enak nyicil. Saya pun termasuk yang nyicil. Senin, Kemis, gitu saja. Nah, nanti kalau Senin, Kemis keteteran, ya pada akhir bulan nanti wayahna diborong. Dan ini syariat yang kita juga mengenalnya baru ya. Dulu kita tidak banyak orang menganjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti mendapat pahala puasa satu tahun. Jadi pahalanya sangat besar. Maka jangan lewatkan 6 hari di bulan Syawal. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ulasan refleksi terhadap Idul Fitri dan Syawal yang kita sudah cukuplah sekian hari berhari raya. Ke depan ini sudah kita anggap hari biasa ya. Hari biasa. Bahkan mestinya ada peningkatan karena sudah berlatih di bulan Ramadan, khususnya dalam bab ibadah dan dalam bab meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ya, saya sering sampaikan khususnya kepada laki-laki, kepada semua laki-laki. Ya, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum merokok ini. Tapi keumuman orang mengatakan merokok itu tidak baik. Maka ya berusaha berhenti. Ya, bukan ngahajakeun, ya, tapi berusaha berhenti. Dan kita sudah buktikan 29 hari di bulan Ramadan para laki-laki kuat tidak merokok. Ya, maka di luar itu ya
mudah-mudahan seperti itu. Ya, dikurangi sedikit demi sedikit sampai betul-betul berhenti. Insya Allah lebih baik, lebih nyaman, dan uangnya nanti bisa ditabung untuk perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Baik, hari ini kita lanjutkan membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar, ya, bab yang panjang karena merangkumi hampir seluruh kehidupan kita yang perlu sikap sabar dalam menghadapinya, sehingga kehidupan yang kita jalani tidak terasa berat, yaitu tidak terlalu terasa berat meskipun asalnya berat, ya. Baik, hadis nomor 43 kalau saya tidak salah, lanjutan dari yang lalu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki bi 'abdihi, terhadap hambanya, ya, kita semua hamba Allah tentu saja, khairan, kebaikan, ya. Secara umum Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua hambanya dalam keadaan kebaikan. Bahkan Ia, Allah Jalla Jalaluh, yang Rahman dan Rahim, menciptakan surga dan neraka. Pun demikian, kalau kita perhatikan, jalur masuk surga itu lebih terbentang luas dan mudah daripada jalur ke neraka. Ya, jadi ini pertanda bahwa Allah lebih secara umum menghendaki kebaikan kepada seluruh manusia. Tetapi ada beberapa yang dipilih, lebih dikehendaki kebaikannya lagi. Ya, jangan jauh-jauh kita saja. Kita punya anak, ya, 3 lah ya minimal, atau 2. Ini harapan kita kepada keduanya tentu inginnya baik dua-duanya, sukses dua-duanya. Tetapi ada di antara satu yang biasanya kita harapkan lebih, ya, karena dilihat mungkin potensi dan kemampuannya. Ya. Anak yang pertama begitu disekolahkan susah dia, belajar sudah semangat, sudah bagus, tapi nilainya tetap saja, ya, kurang. Nah, tetapi yang kedua, misalkan, ya, tidak banyak belajar, bahkan cenderung santai-santai, tapi kok di sekolahnya pinter. Nah, ini langsung biasanya kita punya harapan yang agak beda kepada anak kita. Ini kita gambarkan realnya begitu, dan Allah pun begitu. Secara umum Allah menghendaki hambanya semuanya baik. Tetapi ada yang diinginkan lebih dari hambanya, dan biasanya bukan juga seperti yang kita katakan, ya Allah mah begitu, tetapi kadang-kadang ini adalah karena hamba itu sendiri, ya. Karena baiknya seorang manusia, maka dia juga mendapat kebaikan sebaliknya, ya. Jadi ada hamba-hamba terkhusus yang dikehendaki lebih baik kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya adalah yang tadi poinnya, yaitu ada hamba-hamba yang diharapkan kebaikan lebih oleh Allah. Allah sebutkan cirinya. Apa itu? Ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah segerakan, tanda kutip, siksaannya di dunia. Ya. Jadi seolah-olah dia mendapat hukuman langsung kepada perbuatan buruknya di dunia. Ya. Dan tidak semua orang mengalami. Ya. Tidak semua orang yang tukang mabok itu nanti overdosis, kemudian masuk rumah sakit, kemudian tobat. Tidak. Ya. Tetapi yang seperti itu diantaranya adalah bagian dari ini.
Jadi ketika ini kita ambil dulu yang buruk-buruk sekali, yang memang dia pelaku dosa besar. Ya seperti itu. Ada misalkan dia preman, ya, tiba-tiba tertangkap, tiba-tiba harus masuk penjara. Ini kan seolah-olah dia mendapatkan keburukan, mendapatkan azab. Bahkan ditambah dengan penyakit harus masuk rumah sakit. Ya. Nah, tetapi dengan itu ternyata dia mengambil pelajaran. Kemudian bertobat dan menjadi orang soleh. Ini maksudnya. Ya. Atau ketika kita sehat, tidak pernah terfikir sholat, tidak pernah terfikir berdoa dan seterusnya sebagai umat Islam. Tapi Allah beri sakit dia, dan dari sakit itulah dia mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian sekali waktu misalkan mampir ke masjid, ada pengajian, senang dia dengan pengajian, seterusnya menjadi orang yang tukang ngaji dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang dimaksud. Jadi ketika kita diberikan ujian berupa seperti azab, sesuatu yang terasa sakit, baik kecelakaan, baik itu karena keteledoran orang lain dan keteledoran kita sendiri, atau penyakit yang datang tiba-tiba, ya, maka itu semua adalah hal-hal yang disegerakan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang pertama itu, maka di hadis-hadis yang sebelumnya kita ketahui bahwa rasa sakit bahkan duri yang menusuk tubuh kita itu menggugurkan dosa. Sisanya sebagian orang yang bisa mengambil pelajaran, dia akan menjadi baik. Ya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Ya. Maka Allah akan biarkan orang itu, ya, ditangguhkan, ya, meskipun hidupnya tidak baik, dibiarkan menjadi baik-baik saja. Ya. Hidupnya lumrah-lumrah saja, bahkan cenderung kelihatan lebih baik dari orang yang baik. Ya. Dan ini banyak, ya, orang-orang yang berbuat jahat di berbagai macam dunia kejahatan. Ini banyak yang baik-baik saja. Ya. Penjahat yang belum tertangkap, ya, koruptor yang belum diadili, dan banyak hal lain itu dibiarkan. Bahkan orang merusak dirinya dengan berbagai macam, ya, zat-zat yang tidak diperkenankan, dari mulai minuman keras dan narkoba, itu masih baik-baik saja sampai hari ini. Ya. Dan dibiarkan dia seperti itu. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir. Ya. Orang-orang yang tidak Islam itu lebih kelihatan lagi. Secara negara, ya, kita negara yang mayoritas Muslim, kondisinya tidak lebih baik dari orang-orang yang ada di negeri kafir atau non-Muslim. Ya. Itu diangkat sengaja oleh Allah, dibiarkan seperti itu. Dalam bahasa lain namanya istidraj. Ya. Orang Sunda bilang nyungkun, disungkun begitu. Ya. Sampai pada hari kiamat dia merasakan azab yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna idzamil jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Jadi makin sakit itu terasa. Kumaha ya? Makin sakit itu terasa. Jadi sakit kan bertingkat-tingkat ya. Ada sekedar gatal itu sakit. Ya. Demam itu sakit. Ya. Sakit gigi adalah sakit. Beda-beda ya. Nah, makin sakit itu terasa sakit, maka makin besarlah pahalanya. Ya. Makin rumit ujian kehidupan kita kepada kita, makin besar pula pahalanya. Nah, ini harapan. Sehingga orang-orang kalau seperti ini kan jadi bisa sabar ya. Ya, bahkan kadang-kadang kita alhamdulillah, saya diberi sakit seperti ini. Artinya saya dapat banyak pahala. Saya digugurkan banyak dosa. Ini hal-hal seperti ini penting untuk kita fight, ya,
di dalam menangani masalah-masalah kehidupan. Ya, jadi sungguh kata Nabi, besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa ridho kepada ujian itu maka Allah pun ridho. Wa man sakhita falahus sukhط, dan apabila orang itu murka, tidak menerima kepada ujian dari Allah, yang marah, maka Allah juga akan marah. Ya, ini sikap kita terhadap ujian seperti terbalik, maka kita balik juga tidak apa-apa. Ya, pertama diterima dengan ridho, ya, dan kemudian kita berharap adanya pahala dari hal yang tidak menyenangkan tersebut, dan juga adalah pengguguran dosa-dosa dan kebaikan yang tersirat. Orang katakan hikmah. Ya. Hikmah saya sakit, hikmah saya menunggu orang di rumah sakit, dan seterusnya. Silahkan dipikirkan, dan mudah-mudahan akan ada banyak kebaikan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis ini sahih, ya. Disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik Bapak Ibu semati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu untuk awal kita berjumpa pada Kamis hari ini. Satu buah hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk mampu menanggung setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan sedikit. Yang pertama ridho dalam menerimanya. Kemudian kita tahu sekarang bahwa orang yang diberi ujian adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan kemudian semakin berat beban-beban dari musibah itu, ujian itu, semakin besarlah pahalanya. Dan pada hadis-hadis sebelumnya, kesakitan yang ada pada diri kita, hatta hanya tertusuk duri saja, itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka tidak lain kita berharap itu semua mengantarkan kita kepada hisab di akhirat dengan timbangan kebaikan yang lebih banyak, yang dengannya Allah ridha, dan kemudian kelak memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.